Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas ironi ya. Ironi ketika ya kekentalan yang direkomendasikan untuk sebuah oli mesin, terutama untuk motor ya, itu adalah kekentalan yang ya termasuk terburuk untuk produk-produknya. Kita nggak ngomong merek-merek khusus seperti Pro-Am, seperti Yacho ya. Penulis belum coba lagi Amsoil, jadi nggak ngerti yang Amsoil sekarang gimana. Juga merek-merek mahal lain. Kalau merek Motul ya salah ya. Jadi Motul juga terakhir penulis kebetulan nyoba yang 10W40 nya GP Ultimate sama GP Matic. Yang Motul 7100 sudah beli tapi belum coba. Ada merek Ipone M4 sudah beli tapi belum coba. Nyobanya mungkin masih nanti ya. Ini mau masa pendinginan dulu. Nyoba oli-oli jelek lain dulu. Oli yang penulis curigai jelek. Penulis tentu nggak berani coba oli yang kemungkinan awet, nanti yo lama lagi reviewnya. Oli rekomendasi itu kan ada dua ya kekentalannya. Untuk motor Yamaha Suzuki 10W40, untuk motor Honda 10W30. Ini untuk motor Matic terutama, walau ya motor laki. Kalau untuk motor bebek ada yang lebih rileks lagi, jadi kekentalannya ada yang 20W40, ada yang 20W50. Ya untungnya ada kepercayaan bahwa kendaraan lama itu cocoknya oli kental, walau itu salah ya. Kental atau enggak itu enggak ada hubungan dengan umur kendaraan, tapi ya berkat kepercayaan tersebut jadinya masih ada oli-oli 20W50. Padahal ya harusnya kalau daerahnya panas seperti penulis gini lebih aman pakai 20W50, karena butuhnya kekentalan yang cocok yaitu. Kalau pakai 10W40 itu akan terlalu encer. Kalau terlalu encer cepat rusak. Nah, cepat rusaknya 10W40 nggak ada hubungannya dengan kekentalannya saja ya, tapi secara base oilnya pun termasuk kualitasnya lebih rendah. Jadi ya contoh yang jelas ya, antara oli apa jenenge, oli Win lah. Oli Win kan rekomendasi yang 20W50. Itu 10W40 nya jelek. Oli orangnya juga itu 10W40 nya jelek dibanding dengan 20W50 atau SA40. Penulis nggak nyoba membandingkan antara Prima XP, Pastron, Mesran, ya Prima XP sama Pastron itu penulis nggak coba bandingkan, karena bahkan yang 15W50 atau 20W50 nya pun udah jelek. Kalau 15W50 atau 20W50 nya udah jelek ya pasti ya 10W40 nya jelek. Penulis nggak pernah tahu ada kasus di mana 10W40 nya itu lebih bagus. Ya sebenarnya antara sesama 10W40 pun kualitasnya beda-beda ya. Ya paling jelas antara, kalau kita bandingkan antara Pro-Am dengan Motul GP Ultimate, Motul GP Matic, dibandingkan dengan Pro-Am sama-sama 10W40. Antar Motul pun sudah beda ya. Ya kebetulan Motulnya itu yang satu buatan Vietnam, satu buatan Indonesia.
Yang buatan Vietnam bahan base oilnya lebih bagus. Yang modul Matic, GP Matic menang aditif, tapi ya karena itu tipenya Matic. Seandainya GP yang impor Vietnam itu khusus untuk motor skuter juga, rasanya ya bakal halus juga, bakal senyap juga suara mesin. Jadi membandingkan itu, kita nggak sekedar membandingkan tapi melihat peruntukan juga, karena ada kecenderungan. Terus kita juga harus membedakan antara generasi, olinya termasuk generasi baru atau enggak. Karena kalau generasi baru itu cenderung lebih minim aditif. Lebih minim aditif dalam artian ya yang untuk menghaluskan mesin, yang untuk melucunkan mesin itu jadi beda-beda. Kembali lagi ke 10W40 nya, penulis ya memang belum pernah nyoba yang 10W30, tapi ya penulis ya termasuk semi yakin ya, sudah ya anggap aja 80% yakin bahwa kalau oli 10W30 pakai bahan nggak akan jauh beda atau bisa jadi lebih buruk daripada 10W40. Mungkin bahan 10W30 itu akan lebih stabil daripada 10W40, karena ya kalau kita lihat cara pembuatan, bisa jadi untuk membuat 10W40 itu mereka pakai pengental lebih banyak. Pengental lebih banyak artinya ketahanan kekentalan akan lebih buruk. Tapi tetap sama-sama buruknya ya bahannya ya. Karakteristik bahan 10W40 itu adalah bahan olinya cepat jadi hitam, dan ini terjadi di banyak merek ya, walau ada beberapa merek juga yang ya bahkan 20W50 nya pun cepat hitam. Tapi yang jelas mayoritas 10W40 itu cepat hitam. 10W40 yang nggak cepat hitam biasanya jadi rekomendasi. Dan ini berlaku juga untuk merek-merek yang direkomendasikan seperti merek Win atau Orange. Kalau yang lain-lain ya biasanya lebih parah kan. 20W50 nya aja parah, apalagi 10W40. Jadi oli 10W40 itu ya kelemahan parah ada minim 2, yaitu dari sisi ketahanan terhadap oksidasi kan, cepat jadi hitam. Terus yang berikutnya cepat jadi encer. Oli ketika teroksidasi, ketika jadi hitam itu dia akan kehilangan kemampuan pelumasannya. Jadi yang namanya pelumas itu hanya ketika kondisinya masih belum rusak. Ketika dia sudah teroksidasi, nah dia sudah rusak. Dia biasanya nggak akan punya kekentalan. Jadi ada 2 ya, perubahan kekentalan permanen karena oksidasi, terus perubahan kekentalan sementara karena terlalu banyak pakai viscosity index modifier, pakai pengental. Sayangnya ya dari pabrikan olinya sendiri nggak begitu paham bahwa 10W40 itu bahannya cepat rusak. Jadi ya kadang aditifnya dibuat pas-pasan yang hanya cukup untuk pemakaian daerah dingin. Jadi kalau olinya dipakai daerah dingin, daerah pegunungan, atau sekalian dipakai di daerah yang ada musim saljunya, daerah suhu 0 derajat, itu olinya akan bertahan lama. Tapi kalau dipakai di daerah panas, aditifnya kurang, akan cepat habis. Jadi ya kayak oli yang kekentalan 20W40 rekomendasi, oli Win Formula SCT,
itu sebenarnya bahan olinya kurang begitu bagus, tapi masuk rekomendasi karena aditifnya yang sip. Jadi masuk rekomendasi karena ternyata aditifnya dibuat cukup banyak. Ya kelasnya mirip-mirip atau mungkin lebih baik daripada motul GP Matic ya tentunya. Nah ini ya yang ironi ya, sama pabrikan rekomendasinya 10W40 sama 10W30. Terlepas alasannya apapun lah ya, karena dari pabrikan sendiri pun nggak pernah ngasih bukti bahwa oh oli ini adalah oli baik ya. Penulis sendiri baru nemu bukti karena menggali, dan itu pun menunjukkan betapa bodohnya yang rekomendasi itu, karena kok ya rekomendasi didasarkan pada percobaan pada satu tempat saja, pada satu kondisi saja. Coba kayak percobaannya dilakukan di ya daerah sekitar sini gitu, dibuat ngebut kayak dibuat ya di track. Kalau daerah sini ya sirkuit Bung Tomo, coba apakah holinya tahan gitu loh. Kenapa rekomendasinya yang sampai 10W30. Tapi yang jelas ya rekomendasi itu ada dua hal ya yang salah. Yang satu adalah harusnya yang namanya kekentalan itu disesuaikan dengan daerah pemakaiannya. Kalau daerahnya dingin ya olinya encer, kalau daerahnya panas ya olinya kental. Terus yang berikutnya adalah iya, kebetulan untuk kekentalan itu bahannya hancur-hancuran. Jadi kalau direkomendasikan pakai itu di daerah panas, yang satu olinya terlalu encer, yang kedua karena bahan olinya yang paling buruk sepasaran. Jadi nggak heran kemudian mesin-mesin jadi cepat rusak. Orang-orang pun ngomong, oh kendaraan tua itu awet, lebih awet kendaraan tua. Nah, kendaraan tua itu lebih awet ada dua. Yang satu memang secara bahan lebih baik, yang kedua karena olinya dikasih kental. Karena ya ada pemikiran kalau kendaraan tua olinya harus kental. Jadi ya ironinya malah seperti itu. Sementara itu kendaraan-kendaraan baru yang ya pakai oli 10W40 atau apa yang terlalu encer gitu, belum dipakai lama, mungkin masih ratusan kilometer, sudah kasar suara mesinnya. Enggak seperti ketika mesin betul-betul baru. Jadi ketika nyis itu motor suaranya senyap gitu, tapi setelah ratusan kilometer kasar, asak-asak, krontalangan, kelidikan. Kenapa? Karena olinya terlalu encer. Ya poinnya sih ya, gak usah dituruti yang seperti itu. Soal kekentalan macam-macam ya cari yang pas. Kalau terasa berat ya berarti butuhnya yang enteng, atau sekalian pakai oli 4T, oli untuk motor lagi. Kalau suaranya asak-asak ya coba cari yang kental ya, atau ya yang tipe untuk diesel, tipe untuk motor matic. Kalau suaranya kelidikan ya coba pakai Sado SGR dulu, terus habis itu pakai oli yang kental ya. Tapi penulis sendiri nyoba lebih dari 150 merek oli yang bagus itu cuma 10-an mungkin. Ya setelah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.